Halo semuanya, kembali lagi denganku, aku Ali. Di channel ini, aku tapi aku ingin merubah diriku dan orang-orang sekitarku menjadi lebih baik. Sesuai dengan sloganku, want to change myself and people. Dan di video ini, kembali lagi aku sedang melawan opini yang mengatakan bahwa berbicara di depan kamera adalah talenta yang muncul sejak kita lahir. Tetapi aku yakin itu adalah skill yang bisa kita asah dan bisa kita pelajari. Jadi di sini aku berbicara 30 hari. Dan untuk informasi, aku kali ini tidak acak-acakan lagi dan tidak ngasal lagi dalam membuat video-videoku. Contohnya seperti video yang kemarin. Aku sudah menstrukturkan tema-tema per mingguku. Jadi di dalam satu minggu aku fokus membahas satu tema dan seterusnya sampai 30 hari. Dan untuk informasi saja, tema minggu pertamaku adalah kenapa berbicara itu sangat penting. Dan karena aku tidak optimal dalam menjelaskan tema itu, aku akan membuatnya dalam satu video saja. Dalam satu video ini, aku akan membahas semua ide-ideku tentang kenapa berbicara itu penting. Dan untuk minggu keduaku, temanya adalah melawan musuh-musuh saat berbicara. Jadi jika kalian tertarik tentang apa saja musuh-musuh itu dan kalian kepo dan apapun itu dan tertarik, tonton aku hingga minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi tonton aku hingga 30 hari. Kenapa sih berbicara itu sangat penting? Aku akan memberikan contoh. Oke, jadi sebutlah si Herman. Si Herman adalah seorang penjual roti, dan ia ingin menjual produknya roti itu ke dalam sosial media. Dan yang ia butuhkan adalah ia harus berbicara, tetapi ia tidak bisa berbicara, ia malu. Jadi itulah alasanku berbicara saat ini, dan itulah kenapa kita harus berbicara, karena itu mempermudah semua aspek dalam kehidupan kita. Dan untuk lebih jelasnya, aku akan memberikan tiga alasan yang meyakinkanku kenapa berbicara itu sangat penting. Yang pertama, diam bukanlah emas. Mungkin lebih tepatnya, diam kadang bukanlah emas. Kenapa? Karena kadang kita perlu diam, kadang kita perlu berbicara. Semuanya harus disesuaikan. Tetapi dalam beberapa kejadian, saat kita menghadapi permasalahan atau kesempatan, yang harus kita lakukan adalah berbicara, bukan diam. Itu adalah cerita pribadiku, karena aku pernah melewatkan salah satu kesempatan dalam hidupku
dan yang aku lakukan hanyalah berdiam diri. Dan itulah salah satu alasan kenapa diriku membuat video seperti ini, karena ada rasa menyesal dalam diriku, menyesal karena berdiam diri saat itu. Jadi alasan pertamaku adalah diam kadang bukanlah emas. Dan alasan keduaku, alasan keduaku adalah itu melatih public speaking kita. Kenapa melatih public speaking? Karena aku berbicara depan kamera itu melatih public speakingku. Karena apa? Karena aku melatih intonasiku berbicara. Mungkin kurang jelas saat ini karena aku butuh pengeras suara sedikit agar membuat suaraku lebih jelas. Tapi itu membuatku melatih intonasiku, pelafalanku, dan kejelasanku berbicara. Dan itu juga melatih gestur tanganku agar aku berlatih untuk menggunakan gestur tangan saat berbicara. Dan itu alasanku melatih public speaking. Dan ya, berbicara seperti ini ada salah satu caraku untuk melatih public speaking. Dan alasan ketigaku, karena itu melatih kepercayaan diri kita. Itu melatih kita untuk melawan rasa takut. Contohnya saja, ini untuk pengalaman pribadiku. Saat aku membuat video pertamaku di hari pertama, aku melawan rasa takut yang besar sekali, berat sekali. Dan aku memberanikan diri untuk berbicara seperti ini. Dan itu berdampak besar padaku. Itu berdampak besar, sangat besar. Karena membuatku lebih percaya diri dan tidak takut lagi. Jadi alasan ketigaku adalah melatih keberanian diri dan melatih kita untuk bisa melawan rasa takut. Jadi itu ada 3 alasanku. Alasan kenapa berbicara itu sangat penting. Dan di segmen ini aku akan sedikit bisa dibilang curhat. Dan ya, di segmen ini alasan pribadiku untuk berbicara. Ini cukup berat. Ini segmen yang bisa dibilang menurutku cukup berat. Jadi alasan pribadiku adalah, aku sudah menyebutkannya di segmen yang lalu. Karena apa? Karena aku sudah beberapa kali dalam hidupku melewati kesempatan, banyak kesempatan yang bisa merubah diriku, merubah keadaanku. Karena apa? Karena aku diam. Harusnya aku berbicara saat itu. Ingin rasanya kembali pada waktu itu, tapi tidak bisa karena kita tidak bisa merubah waktu. Jadi aku ingin merubah masa depanku dengan berbicara saat ini. Dan alasan yang lainnya adalah aku sudah lelah menjadi orang seperti ikan terbawa arus. Aku analogikan itu ikan terbawa arus. Apakah kalian bisa menerjemahkannya sendiri? Apa itu ikan terbawa arus? Itu adalah ikan yang tidak bisa menentukan
arah dirinya sendiri, tapi ia hanya mengikuti arus. Dan aku tidak ingin menjadi ikan seperti itu. Aku bukan ikan, aku manusia, tapi ya itu analogi. Dan jika tidak dianalogikan, aku tidak ingin menjadi orang yang terbawa oleh orang-orang, tidak mempunyai pendirian diriku sendiri. Dan dengan membuat channel ini, itu membuatku lebih, bisa dibilang lebih kuat pendiriannya. Dan salah satu alasanku yang lain karena dukungan dari ayahku. Ayahku sangat ingin aku membuat video seperti ini dan membuat channel-channel seperti ini. Karena apa? Karena ia juga ingin, dia juga sudah sadar tentang kemajuan zaman sekarang, dan ia juga sudah sadar apa yang harus dilakukan. Jadi dia memintaku, karena umurku masih muda, sangat muda, untuk memanfaatkan umurku agar tidak menyesali kemudian hari. Dan aku tahu ayahku ingin aku menjadi lebih baik dari dirinya. Walau aku belum menjadi seorang ayah, tapi aku merasakannya karena aku yakin ayahku seperti itu. Jadi itu adalah alasan pribadi. Dan aku malah curhat di sini. Dan di segmen berikutnya, dan di segmen ini, karena ini adalah menurutku segmen paling daging di videoku. Kenapa aku nyebutnya daging? Karena menurutku lebih, ini di segmen ini lebih banyak manfaatnya jika kalian memanfaatkannya. Dan di segmen ini, caraku untuk memulai berbicara. Oke. Aku mulai berbicara dengan membuat konten goals 30 hari berbicara depan kamera. Aku membuat itu agar diriku setiap harinya harus berbicara di depan kamera seperti ini. Dan itu juga membuatku terbiasa untuk berbicara sehari-harinya. Dan itu juga melatih public speakingku setiap harinya. Jadi dengan caraku membuat konten goals itu, aku bisa dibilang menghack diriku agar diriku setiap hari merasa terdesak. Dan di terdesak itu aku menjadi terpaksa untuk membuat video berbicara seperti ini, dan aku terpaksa harus berbicara. Tetapi sesuatu yang terpaksa pasti akan memberikan hasil. Contohnya saja, aku terpaksa saat harus berbicara contohnya di video yang berjudul aku lagi, kalau tidak salah ya, aku itu sedang ngapain di video yang ini nih. Aku saat itu terpaksa untuk berbicara. Yang aku rasakan malas, luar biasa malas. Aku maunya tidur saja. Tetapi aku paksakan untuk berbicara. Aku berpaksa untuk menatap mataku pada HP ini agar aku berbicara.
dan walau hanya 1 menit aku sudah berbicara. Jadi caraku untuk mulai agak berisik. Jadi caraku untuk mulai berbicara ya dengan menghek otakku, menghek badanku untuk selalu merasa terdesak. Kenapa merasa terdesak? Ya karena 30 hari berbicara di depan kamera membuat aku setiap hari-harinya terdesak. Dan itulah caraku untuk berbicara di depan kamera. Oke, di segmen ini, jika kalian ada yang bertanya, kenapa harus 30 hari? Jadi aku akan menjawabnya. Kenapa harus 30 hari? Bisa 7 hari, 1 hari, 2 hari. Bisa saja, sebenarnya bisa saja. Tapi aku milih 30 hari karena 30 hari, 1 bulan. Apakah aku akan menanya kepada kalian, apakah kalian sadar Januari adalah beberapa bulan yang lalu dan sudah lama? Sadar atau tidak? Dan apakah kalian sadar kemarin awal bulan, sekarang sudah menuju akhir bulan? Apakah kalian sadar? Jadi karena kebanyakan orang tidak sadar dengan waktu 1 bulan, aku juga membuat 1 bulan sebagai analogi. Karena bukan analogi sih bilangnya, tapi membuat 1 bulan itu agar aku tidak merasa lama dalam membuat videonya. Karena biasanya saja aku tidak fokus hari ini bulan apa. Kadang saat aku membuka handphone ya, aku analogikan ini handphone. Saat aku membuka handphone, yang kulihat ternyata saat ini tanggal 1 bulan Januari. Oke. Dan saat aku membuka lagi handphone aku lihat sekarang tanggal 28 Januari. Aku melewati 27 hari itu dengan tidak merasakan. Jadi aku merasa menganggap 1 bulan itu terasa cepat. Jadi aku membuat 30 hari 30 video dan 30 kali berbicara di depan kamera seperti ini dalam 1 bulan. Karena apa? Karena kita kadang tidak sadar kita sudah melewati beberapa bulan, bahkan 1 bulan saja kita tidak sadar. Jadi simpelnya karena ya biasanya juga 1 bulan kita tidak sadar, dan sekarang aku membuatnya dengan 30 hari berbicara depan kamera selama 1 bulan. Oke, jadi untuk yang segmen ke berapa ini? Sebentar. Segmen ke 5. Kapan waktu yang terbaik untuk berbicara? Aku akan menjawabnya dengan simpel. Sekarang. Waktu yang terbaik untuk berbicara adalah sekarang. Ini fakta. Karena jika kita malah menunda-nunda waktu kita membuat video seperti ini dan kita berbicara, menunda-nunda. Contohnya saja, jika aku waktu itu saat video pertamaku, aku menunda-nunda untuk membuatnya besok, mungkin saat ini aku tidak akan berbicara seperti ini. Jadi
waktu yang terbaik menurutku adalah sekarang. Dan ini adalah segmen terakhir. Jangan jadi konsumen, tapi jadi produsen. Apakah kalian tahu apa itu konsumen? Dan apakah kalian tahu juga apa itu konsumen? Oke, aku akan menjelaskannya kepada kalian. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah seseorang yang mengkonsumsi. Contohnya memakai, memakan, menggunakan. Memakai dan menggunakan sama saja. Memakai, memakan, atau seperti itulah yang menggunakan sesuatu, entah itu konten, entah itu makanan, apapun itu. Jika kita hanya memakai, jika kita hanya memakai dan terus memakai, menurutku itu tidak akan membawa dampak baik pada diri kita sendiri. Jadi mulailah menjadi produsen. Dan sekarang aku akan menjelaskan apa itu produsen. Jadi produsen adalah orang yang membuat, contohnya kalian tahu Adidas, merek ternama, brand sepatu. Aku tidak punya Adidas, tapi aku tahu kan itu terkenal. Dan Adidas adalah konsumen, dan orang yang membeli Adidas salah terbalik. Jadi Adidas adalah produsen, dan orang yang membeli barang-barang dari Adidas adalah konsumen. Itulah contoh yang paling simpel yang aku berikan kepada kalian. Jadi jika aku tidak analogikan, apakah kalian punya berisik lagi? Sebentar, aku akan tunggu. Nah, aku akan bertanya, apakah kalian punya TikTok? Punya Instagram, punya Facebook, Twitter, atau sosmed apapun itu? Oke, aku akan bertanya, kalian menggunakan TikTok untuk apa? Untuk apa? Scrolling 2 jam, 1 jam, 3 jam, terus menerus menjadi konsumen para kreator TikTok. Dan jika kalian fokus idean 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalian hanya melihat postingan orang, kalian hanya melihat pencapaian orang, melihat melihat apa yang terjadi dengan orang, tetapi kalian tidak mencetak diri kalian sendiri, tapi kalian hanya malah fokus pada orang. Jadi jangan ingin menjadi orang yang menonton TikToknya, tapi jadilah orang yang ditonton di TikTok. Itu adalah contoh yang paling simpel yang aku berikan. Jadi mulailah menjadi produsen. Aku juga sama seperti kalian, aku suka scrolling TikTok, aku sama suka scrolling IG, dan aku juga suka Facebook juga. Aku bahkan sama seperti kalian, sama-sama scrolling TikTok, tiduran, berdiam diri di kamar berjam-jam hanya untuk nonton TikTok dengan konten-konten receh yang tidak ada manfaatnya.
Jadi sekarang aku membuat channel YouTube ini, aku ingin menjadi produsen. Aku tidak mau hanya menjadi penonton, tapi aku ingin jadi yang ditonton. Jadi di zaman sekarang, jangan ingin menjadi konsumen, tapi inginlah menjadi produsen. Itu adalah pesan dariku. Oke, mungkin sudah cukup untuk video keberapa aku ya, mungkin 6 atau 5. Aku akan mengeceknya nanti. Tapi kembali lagi, ini bisa menjadi video terpanjangku setelah kemarin yang 9 menit. Sekarang mungkin belasan, mungkin aku belum mengeditnya. Aku akan mengedit video ini dan menguploadnya. Dan seperti biasa, jika kalian tertarik dengan perubahan dan apapun yang terjadi padaku selama 30 hari, tonton diriku di channel ini selama 30 hari agar kalian tahu dan kalian sangat yakin, tambah yakin bahwa berbicara depan kamera bukanlah talenta, tapi skill yang bisa kita asah. Bisa kita semua orang bisa kita asah. Bukan orang yang diasah, tapi skillnya yang diasah. Aku selalu bicara sesuatu skill yang bisa diasah oleh semua orang. Jadi seperti video-video lainnya. See you everyone.